Selamat pagi, good morning semuanya. Selamat pagi, Abah. This morning semuanya. Iya, Bukan good morning, semangat. this morning. Oh, this morning ya. This morning semuanya. Good morning semuanya. Sasa cantik. Wah, Hmm, Abah. Segar sekali, Bah. Dalam. cocok juga dengan baju begitu. Eh, Sasa kalau tiap hari di apa puji Abah, Sasa jadi pengen beli baju Mbah tiap hari. Biar dipuji terus ganti-ganti. Oke, ya. Hmm, Abah hari ini di mana, Bah? Kok belakangnya beda iya, lagi nih, Bah, dari kemarin, Bah? saya sudah berubah kota lagi. Kemarin sore setelah meninjau satu pabrik yang menarik sekali, menarik bagi saya. Kemudian saya naik kereta cepat ke arah lebih utara lagi. Jadi semakin ke utara, semakin ke utara, semakin ke utara. Dan sekarang kemarin naik kereta cepat 1 jam ke arah utara. Berarti kalau ke Bandung menit, berarti 1 jam itu sudah sampai di Semarang lah kira-kira begitu. Kalau dari Jakarta atau dari Semarang. Surabaya. Ya. Hmm. Nah, lebih ke utara berarti lebih dingin dan ini kota ya kabupaten, tapi penduduk kabupaten atau kota lah ya, kota Madya begitu, kayak Mojokerto gitu. Tetapi ya luar biasa majunya. Nah, saya belum kemana-mana karena nyampe di sini sudah waktunya buka puasa. Kemudian kami makan malam di tempat seorang teman di sini. Yang teman itu pernah makan di rumah saya juga. Eh, tapi waktu makan di rumah saya, istri saya waktu itu membuat rawon. Kebetulan istri saya Wah. kalau bikin rawon enak sekali. Saya tidak menyangka bahwa dia menyukai rawon. Saya sama sekali tidak menyangka. Sampai dia tambah 3 kali waktu itu, saya ingat. Tambah 3 kali. Dan sebelum itu saya ada tamu dari Jepang yang tinggal di rumah saya juga. Ternyata juga suka rawon. Oh. Kemudian sebelumnya lagi saya punya tamu dari Beijing, suami istri, tinggal di rumah juga, juga suka rawon. Jadi saya agak heran ya. Tapi dulu saya punya tamu dari Amerika yang bapak angkatnya anak saya itu, dia takut makan rawon. Dia bahkan saya suruh mencicipi saja takut karena warnanya yang hitam. Dia takut Hmm. sakit perut. Kemudian pokoknya orang Amerika, orang Singapura yang negaranya terlalu bersih itu biasanya takut sakit perut kalau kalau berkunjung ke Indonesia. Sehingga dia pilih-pilih makanan. Tapi teman ini suka sekali rawon waktu itu. Nah, kemudian tadi malam saya makan malam di rumahnya dia dan saya untung waktu dia di Indonesia di rumah saya tidak sok pamer ini apa, tidak sok pamer. Seandainya waktu itu saya sok pamer, saya malu sekali. Ternyata rumah saya tidak ada apa-apanya dibanding rumahnya dia. Bumi langit, bukan tidak ada apa-apanya, bumi langit. Jadi rumahnya ini kira-kira luasnya mungkin hmm, setidaknya 5 hektar. Setidaknya. Ya, Itu rumah apa pabrik? di atas bukit. Di atas bukit, kemudian saya lihat halaman depannya itu ada kolam, bukan kolam renang, kolam kolam ya kolam rekreasi begitu, yang sekitarnya dikasih batu-batu besar, yang batu-batu besar banyak sekali. Saya bilang ini dari mana batunya? Ya kita datangkan dari provinsi lain, begitu. Wah. Kemudian dia tanami pohon-pohon besar yang itu juga diangkut dari tempat lain. Nggak usah cerita rumahnya. Oh, nggak usah cerita rumahnya. Untung, saya merasa beruntung dulu. Saya pikir dia orang biasa karena hanya pakai celana
waktu datang ke rumah saya hanya pakai celana apa ya di bawah lutut begitu, pakai kaos. Saya pikir ya seperti teman-teman saya biasa. Begitu sampai di rumahnya ternyata dia orang kaya. Saya beruntung sekali saya tidak punya kebiasaan sok pamer. Untung sekali. Seandainya saya punya kebiasaan pamer, saya kemarin tewas. Dan untuk Wah, saya, dia waktu itu ngajak makan di rumah, karena kalau di rumah kan sederhana kan ya nggak apa-apa, makanannya artinya rawon kan dia nggak tahu rawon, jadi iya, mahal atau murah dia kan nggak tahu. iya, iya. Sehingga waktu itu ada rawon, ada hmm, itu ada bergedel bergedel jagung. Istri saya kalau masak bergedel Ah, jagung juga enak. Sehingga mereka nggak temukan itu di Tiongkok, sehingga saya tidak merasa ini makanan mahal atau murah. Karena kadang-kadang iya, kalau kita iya, menjamu iya, tamu, kalau makanannya murahan kan kadang-kadang kita malu begitu. iya, Tapi iya, kalau di iya, rumah kan nggak malu, rawon kan dia nggak bisa menebak ini harganya iya, berapa. iya, iya, Nah, iya, 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 berkedai iya. jagung juga nggak bisa menebak ini harganya berapa. Tapi kalau kita ajak dia makan di restoran, dia kan bisa menebak. Oh ini restoran kelas apa begitu. Uh, nah tadi malam makan malamnya biasanya saya di Tiongkok itu dijamu makan malam di restoran di hotel. Mungkin baru 2 kali, 3 kali ini saya diajak makan malam di rumah orang di Tiongkok. Nah, tapi biasanya di hotel dan kita semua tahu kalau makan di hotel atau di restoran besar itu ya sudahlah. Ini kita tahu kelasnya, ini kelas seperti apa. Biasanya menyajikan makanan di meja itu paling tidak 15 macam. Nah, dan ritualnya selalu dimulai dari sop. Dari makanan dingin Hmm. dulu. Jadi di meja itu sudah Oh, ada kira-kira 6 atau 7 jenis makanan dingin, makanan pembuka begitu. Dingin itu kayak habis dikeluarkan dari kulkas yang sangat dingin begitu. Nah, kemudian setelah itu sopnya ya tergantung kelasnya. Yang kelas termahal tentu sop hisit, artinya sirip sirip ikan. ikan hiu itu ya. Iya, 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 iya. Itu biasanya begitu. Nah, hmm, tadi malam makan di rumah, tidak ada makan di rumahnya, tidak ada rawon, tidak ada, Tidak tetapi ada perkedel. mengalahkan makanan di restoran bintang 5. Waduh, saya mungkin gemuk pulang nanti karena makanannya enak semua dan dan paling tidak tadi malam itu 15 atau 16 jenis makanan. Beberapa saya foto sih dengan gaya foto yang tidak terlalu norak lah begitu. Dan tadi malam tentu biasanya di sana ditutup dengan biasanya nasi. Jadi penutup makanan penutupnya sebelum penutupnya biasanya makanan manis. Tetapi sebelum penutup itu biasanya ada nasi atau mie atau ya dua itulah. Dan tadi malam penutupnya mie dan mie-nya aduh luar biasa enaknya sekali, enak sekali. Kemudian sebelum itu lagi pawi, pawi itu abalon. Abalonnya saya belum pernah lihat abalon sebesar itu. Sampai saya nggak kuat makan semuanya, makan separuh. Saya duga satu piring abalon tadi malam, bukan satu piring kecil. Abalonnya besar sekali. Dugaan saya satu piring itu kalau dirupiahkan 5 juta. Hah? Satu satu piring menu itu dugaan saya. Hah? Besar sekali. Belum pernah aku lihat. Saya hampir tiap hari makan malam dengan abalon, tapi belum pernah sebesar abalon tadi malam. Saya nggak saya foto lupa aku. Oh, minta maaf. Jadi apa Jadi setiap hari makannya 5 juta, 5 juta?
Loh, itu satu menu. Wah, Itu satu wah, menu. wah, wah, wah. Keren. Tetap Padahal bayangin dulu, kali ini. Heeh. padahal dulu orang Tiongkok kan miskin-miskin. Sekarang sudah sampai segitu. Berarti saya Iya. beruntung ketika dia ke Indonesia dan makan di rumah, saya tidak pamer ini bagus, ini enggak, itu biasa. Ya, dan itu kebiasaan saya apa adanya. Oh, begitu. Kalau temennya Abah ke rumahnya Abah mah ngiranya itu pasti rawon 10 juta, Abah. Itu black soup, black soup. Nah, kan apa aja ini? Wahnya hitam. Wah, ini pasti 10 juta. Dan pelajaran yang saya peroleh adalah kalau begitu, kalau ada orang ke Indonesia yang saya tidak tahu siapa dia, latar belakangnya apa, lain kali ya sudahlah dibawa ke makanan-makanan tradisional, tetapi yang kita tahu masaknya itu sehat. Kalau Hmm. rawon di rumah kan yang masak istri saya sendiri, sehingga Iya. kita tahu tidak akan membuat sakit perut dan seterusnya gitu. Nah, Hmm. saya di kota yang acara saya baru hari ini karena tadi malam nyampainya sudah malam dan Anda tahu makan malam di sini bisa 3 jam sehingga jam 10 baru selesai sudah ngantuk ditawari mau pijet nggak saya bilang nggak aku sudah nggak saya sudah lama sekali nggak pijet bertahun-tahun saya sudah nggak pijet sejak suka Hmm. olahraga ternyata saya nggak suka pijet. Eh, nggak tahu ya apa hubungannya. Mungkin karena sudah semua otot bergerak ya. Saya ingat saya sudah mungkin saya pijet terakhir 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Pokoknya sejak suka olahraga, saya tidak pernah uh, pengen pijet dan perlu pijet. Hmm. Saya lagi tadi malam ketika ditawari pijet itu saya lagi mikir kenapa ya saya tidak punya minat sama sekali untuk pijet termasuk di Indonesia. Misalnya mendatangkan Pak pijet ke rumah nggak punya minat sama sekali. Gitu. Nah, mungkin baik juga olahraga itu. Begitu. Nah, acara saya baru hari ini. Hmm, Kemarin saya tertarik sekali di kota satunya yang kemarin kita podcast adalah latar belakang jalan raya itu. Yang Nah, itu Rian itu ya, Pak ya. saya baru mengunjungi satu pembangkit listrik yang menggunakan garam. Nah, Garam. bukan menggunakan garam itu begini. Di Tiongkok itu banyak sekali garam yang datangnya tidak dari laut, datangnya dari tambang. Jadi di bawah perut bumi sana, di bawah perut bumi sana itu ada tambang garam. Jadi Hmm. garam seperti di Australia kan juga begitu. Uh, Hmm. jadi garam itu tidak harus dari air laut. Ada tambang garam di beberapa negara ada seperti itu. Nah, tambang garam itu dalamnya yang saya lihat kemarin, bukan saya lihat tambangnya, tetapi dalamnya itu 1.500 meter di bawah tanah. Baru ada di sana ada, jadi 1.500 meter di bawah tanah itu ada gudang garam. Gudang garam nanti merek rokok. Ada Sumber garam, sumber garam. ada sumber garam, ada tambang garam di bawah tanah. Tambang garam. Gitu. Hmm. Nah, itu ketahuannya zaman dulu. Zaman dulu ketahuannya adalah ada bocoran ke atas yang airnya itu asin gitu. Oh. Kemudian diteliti ternyata di pedalaman sana itu ada tambang garam yang tebalnya kalau tambang batu bara itu tebalnya kan nggak tebal. Itu tebalnya bisa 1.000 meter di bawah sana. Nah, itu di beberapa tempat seperti itu. Karena itu saya ingat literatur, saya pernah baca literatur bahwa perdagangan pertama di dunia itu terjadi di wilayah utara Tiongkok. Yang waktu itu yang diperdagangkan yang dipertukarkan adalah besi dan garam. Jadi perdagangan pertama di dunia itu atau barter pertama di dunia itu
adalah barter antara besi dan garam. Jadi orang pedalaman beli besi, orang dari luar beli garam, tapi karena nggak ada uang, maka mereka barter. Saya baca literatur itu sebelum Masehi, itu sudah terjadi perdagangan di Tiongkok antara besi dan garam. Itu ada literaturnya. Nah, sehingga pengetahuan tentang garam itu sudah sangat mendalam di sini karena itu termasuk komoditi pertama yang diperdagangkan. Begitu. Nah, saya pernah baca literatur bahwa garam, jadi saya terlalu kaget tidak, tapi bahwa itu sudah dilaksanakan, itu saya kaget. Saya pernah baca literatur bahwa garam itu memang bisa menyimpan panas dalam waktu yang lama. Jadi kan banyak benda yang bisa menyimpan panas, misalnya besi bisa menyimpan panas, atau batu bisa menyimpan panas, sehingga kalau kita makan sop di restoran biasanya di bawahnya atau makan steak gitu terbuat dari layak, terbuat dari tempat yang terbuat dari batu, yang batu itu dipanasi sehingga dia lambat untuk dingin, makanannya lambat untuk dingin kan. Anda pernah lihat kan gitu kan ya. Nah, tetapi batu, besi, dan segalanya itu kalah dengan garam dalam hal kemampuan menyimpan panas. Nah, sehingga saya pernah berkunjung ke provinsi di Tiongkok, provinsi yang sangat-sangat jauh, namanya Qinghai. Qinghai itu provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di daerah barat sana sebelum Xinjiang. Di sana saya melihat pembangkit listrik dari tenaga matahari, tetapi bukan seperti yang kita kenal. Nah, caranya begini. Waktu kecil kan kita biasa menggunakan cermin untuk membakar kertas, ya kan? Cerminnya terima sinar matahari, kemudian fokus ke tisu atau ke kertas, kemudian kertasnya nanti terbakar, gitu. Nah, tahu itu. Nah, itu ternyata dimanfaatkan di Tiongkok untuk menghasilkan listrik panasnya itu. Sehingga di tanah kira-kira 50 hektar begitu dipasangi cermin-cermin raksasa. Jadi ada ribuan cermin. Tapi besarnya satu cermin itu besarnya, saya berdiri di depan cermin itu masih lebih tinggi dari cermin itu. Dan lebih lebar lagi. Dan itu ribuan cermin dipasang untuk memantulkan cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari itu dipantulkan ke atas, ke satu titik. Jadi ribuan cermin itu memantulkan matahari ke satu titik di atas sana, agar di atas sana itu terbakar. Karena satu cermin saja bisa membakar kertas. Ini ribuan cermin besar, fokus sinarnya ke puncak menara. Jadi dibikin menara setinggi 90 meter. Nah, sehingga titik panasnya itu menuju satu menara itu, puncaknya menara itu. Dan di puncak menara itu ada, di puncak menara itu ada silo yang isinya garam. Isinya garam. Sehingga dia membakar garam itu. Nah, kemudian tentu garam tidak terbakar oleh panas tertentu atau mencair dan menyimpan panas. Kemudian panas itulah yang dialiri air, kemudian airnya mendidih, kemudian menghasilkan uap, uapnya untuk memutar turbin, turbinnya memutar generator, menghasilkan listrik. Itu saya lihat di Qinghai. Nah, ini lain lagi, ini garam. Nah, karena garam bisa menyimpan panas, maka ada tenaga listrik yang sangat besar yang dialirkan ke garam itu. Akhirnya garam di bawah tanah, 1.500 meter di bawah tanah. Bayangkan ada 1.500 meter di bawah tanah. Itu dialirkan listrik ke sana, garamnya menjadi sangat panas, kemudian menghasilkan uap. Uapnya menghasilkan listrik.
gitu. Ah, Wow, ini Sasa menarik. sambil Lama ngelihat, kemarin saya di sambil sana. ini saya ini sambil sambil ini Mbak, sambil melihat juga. Maksudnya sambil Abah bercerita ini saya lihat dan memang besar sekali ya. Jadi cerminnya itu kayak melingkari begitu ya, Mbak ya. Dia tuh kayak Ya, betul. melingkar gitu ya. Supaya fokus, Dan supaya banyak fokus ya. ke satu tower. Namanya molten salt, teman-teman. Jadi apa Ya. namanya sistem molten salt atau garam cair. Ya ampun menarik, Mbah. Ini Nah, luar nama biasa yang sih. lebih tepat adalah concentrate solar power. Jadi Concentrate solar tenaga power. matahari yang dikonsentrasikan di satu titik gitu. Kemudian molten salt itu yang di atas itu juga molten salt, yang di bawah tanah tadi juga molten salt. Artinya uh, Wah. garam yang dicairkan karena panas dan dia bisa menyimpan panas sampai 4 hari. Jadi kalau Anda makan steak di atas batu apa layah batu apa itu Ya, ceperan batu itu, ya, ya, Anda ya. kan mungkin setengah jam steaknya masih panas gitu. Ya, Ini ya, 4 hari ya. masih panas. Wow. Ini wah, luar biasa ternyata ilmu pengetahuan itu ya, Bah ya dari sekeliling kita itu sekarang Tuhan itu udah ngasih loh, Bah. Semuanya yang kita butuhkan. Tergantung kita manusianya itu mau ini apa enggak. Ini gimana nih kalau ada redaksi ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak saya tanya terus nih. Tertarik soalnya. Tapi nanti diprotes, Bah, sama netizen. Yang di Pagi belakang Mbak sudah Sasa. mulai kelihatan ya latar belakang saya apa? Oh iya. Betul. Itu eh bukit ya? Bukit Tabah? Iya bener. Bukit Apa itu? gunung ya? Ada gunungnya. Wow, danau, laut, danau dan gunung ya. Danau dan gunung, Cakep. danau besar sekali. Cakepnya. Di kawasan ini banyak sekali danau. Karena ini di utaranya, jauh di utaranya kota namanya kota Yangzhou. Yangzhou itu di Indonesia terkenal karena ada Yangzhou Jiaofan, nasi goreng Yangzhou. Wah, Nah ini jauh di utaranya dan di daerah sekitar ini memang banyak sekali danau. Jadi di belakang saya itu ada danau, ada gunung, dan rumah yang tadi malam saya makan itu di balik gunung itu. Di gunung, di balik gunung. wow. Tapi kalau Ini malam keren luar biasa sekali. indahnya karena cahaya lampu uh, berkilauan memantul ke permukaan air danau begitu dari gedung-gedung bertingkat di sekitarnya, dari tempat-tempat hiburan di sekitarnya, sehingga kalau malam indahnya bukan main. Dari kamar saya ini terlihat dari kamar saya. Ya. Berarti ini kota wisata juga dong, Mbah ya? Di sini semua kota kota wisata, bukan ini tetap kota industri. Wah, Ya memang mereka berjalan bersamaan. hebat, Karena hebat. biasanya di kota seperti ini bangunan-bangunan kuno, kampung-kampung kuno, kampung-kampung sebelum Masehi itu dipelihara dan direhabilitasi. Jadi dia selalu digabungkan antara industri, pariwisata, kuliner, selalu Oh. jadi satu. Ya. Berarti memang setiap daerah itu punya signature-nya masing-masing ya, walaupun mereka ini ya. Terus Wah. terang saya baru sekali ini ke kota ini. Uh, Sering lewat sih kalau naik ke kereta cepat dari Shanghai ke Beijing lewat sini, tapi biasanya kan nggak berhenti. Karena dari Shanghai ke Beijing itu hanya berhenti 2 kali. Jadi luar biasa Mm-mm. efisiensi. Jadi nggak pernah berhenti di kota ini. Baru sekali ini saya ke sini, kebetulan ya ada teman di sini yang ngajak ke sini. Mm-mm. Wow, luar biasa. Nggak rugi, Bah. Soalnya tadi, Bah, di banyak tuh, Bah, ada abalan besar juga, Bah. Makasih, Teman-teman makasih. teman-teman redaksi gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman netizen? Pagi apa Mbak Sasa? Saya tertarik yang cerita tadi yang pembangkit listrik. Kalau dilihat dari nilai produksi sama nilai jualnya visible nggak ya Pak itu? Itu yang pertama. Kemudian ketika saya ini pengusaha, kalau saya ke Shanghai atau trip ke Shanghai, kira-kira yang aku dapat apa yang saya dapat apa Pak di sana? Terima kasih itu Pak. Kalau orang umum ke sini, saya belum Lebih tahu. baik Saya ke baru hari ini akan keliling-keliling.
ke satu pabrik kira-kira jaraknya 100 kilo dari sini, naik mobil. Saya belum tahu. Saya tahunya tadi malam ya indah gitu aja karena malam kan, tapi siangnya kan saya belum melihat begitu. Kalau tentang pembangkit listrik tadi, mungkin karena ini proyek pertama di sini, sehingga kalkulasi untung rugi rasanya di sini tidak terlalu diperhitungkan. Karena ilmu pengetahuan, karena nanti begini, yang pertama itu pasti biayanya besar karena ada penelitian, ada Ya. kesalahan, ada baru nanti setelah itu biasanya dikembangkan menjadi satu proyek di mana-mana, kemudian itu mulailah efisiensinya. Sementara kalau di kita penelitian begini belum sudah dikenakan pasal kriminal seperti mobil listrik. Saya kan pernah jadi tersangka mobil listrik. Sementara kalau begini, yang begini tidak dihitung begitu. Ini dianggap satu penelitian, satu percobaan, satu pondasi untuk masa depan begitu. Jadi jangan bicara untung rugi. Saya juga nggak bertanya itu karena kemarin saya nggak bertanya itu karena kalau saya bertanya itu kelihatan bodoh saya. Jadi saya nggak bertanya itu karena saya tahu ini proyek pertama, bahkan di seluruh Asia ini proyek pertama, sehingga saya tidak bertanya itu karena nanti ketahuan ini nggak ngerti. Ya. Udah ya, saya kira kita akhiri dulu sampai besok karena saya harus berangkat agak pagi karena lokasi yang akan saya tinjau ini 100 kilo dari sini dan saya masih harus olahraga. Ya, makasih. Wah, terima kasih Abbas atas waktunya. Ini impian sekali ya untuk saya sendiri pribadi bisa olahraga, tapi view-nya beda-beda tiap hari ya. Jadi nggak cuma di Surabaya aja gitu kan, tiap hari bisa lihat kadang gunung, kadang sungai, kadang mungkin nanti juga tembok China gitu ya. Luar biasa. Oh, teman-teman juga jangan lupa ya, Abah ini nanti juga bakalan ikut ya, Mas Redaksi untuk ada business adventure gitu ya. Betul? Bisnis trip namanya Mas Hasan. Bisnis trip ya, bisnis trip di Guangzhou dan bacanya apa ini? Dongguan ya. Itu April teman-teman. Jadi kalau yang tertarik begitu ya untuk sama-sama Abah untuk menelusuri bagaimana sih ya perbedaannya, terutama bisnis-bisnis dan juga mindset itu ya, terutama yang pasti sangat berbeda. Orang-orang China mainland dengan sini boleh gabung begitu ya, di Business Adventure with Dahlan Iskan April begitu. Wah, luar biasa nih kalau aku boleh ikut, aku mau ikut. Oke, terima kasih teman-teman semua. Hari ini, pagi ini, semoga yang disampaikan Abah bahwa it's all about mindset. Kalau mindsetnya kita bisa mengikuti sedikit saja dari mindsetnya orang China mainland ini, di mana memang salah satunya tadi yang penting yang saya lihat adalah bagaimana sih sebuah percobaan itu tidak dilihat sebagai sebuah apa ya, proyek hidup mati gitu, tapi sebuah apa ya, kegagalan itu adalah sebuah harga yang harus dibayar untuk sebuah pembelajaran lebih jauh lagi. Nah, itu saya yakin akan banyak anak muda Indonesia yang akan lebih berani dan berpikir kritis untuk memajukan negaranya, bahkan gak usah negara dirinya dulu dan pasti negaranya juga akan ikut gitu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok libur, jadi jangan ditungguin gitu, this morningnya sampai ketemu lagi di hari Selasa. Dadah.